Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi tentang dinamika program Kinaseq problem. Mana dinamika program adalah sebuah metode untuk memecahkan masalah yang kompleks dan memecahkannya menjadi sekumpulan subproblem yang lebih sederhana. Ini dapat diterapkan kepada masalah yang menunjukkan seperti subproblem yang overlap. Metode ini menggunakan waktu jauh lebih sedikit daripada metode lain yang tidak memanfaatkan kelebihan dari sub masalah yang overlap. Kita dapat menyelesaikan bagian berbeda dari masalah atau subproblem plus mengkombinasikan solusi-solusi dari subproblem untuk mencapai solusi keseluruhan. Kita menyelesaikan masing-masing subproblem hanya sekali. Kita mengurangi jumlah komputasi. Solusi dari subproblem dapat disimpan. Kemudian dynamic programming versus divide and conquer. Beberapa masalah dapat dipecahkan dengan mengkombinasikan solusi optimal ke subproblem yang non-overlapping. Strategi ini disebut divide and conquer, seperti merge sort atau quick sort. Untuk masalah ini kita buatkan contoh, itu sebuah contoh Fibonacci number. Seperti Fibonacci sequence yang mana nilainya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Kemudian cara misalnya F dalam kurung N sama dengan F dalam kurung N dikurang 1 ditambah F dalam kurung N dikurang 2. Jadi F sama dengan F dalam kurung O sama dengan 0 dan F dalam kurung 1 sama dengan 1. Jadi ini adalah salah satu contoh Fibonacci number yang mana nilai yang kita masukkan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Kemudian selanjutnya contoh Fibonacci number dengan menggunakan bagan, yaitu F dalam kurung 5, kemudian kita masukkan di sini F dalam kurung 4 dan terbagi menjadi F dalam kurung 3 dan F dalam kurung 2. Kemudian F dalam kurung 3 dan terbagi menjadi turun ke bawah F dalam kurung 2 dan F dalam kurung 1. Jadi ini adalah salah satu bahagian bentuk Fibonacci number, yaitu F5 turun, kemudian F4 turun ke bawah menjadi F3 dan F2. Kemudian di sebelah kiri itu F3, kemudian turun ke bawah menjadi F2, dan yang terakhir adalah F1. Ya. Jadi di sini ada
Knife Fibonacci number. Yang mana kita menggunakan slash eksponensial running time complexity. Kemudian in Fibonacci algorithm, knife Fibonacci in n balas kurung kurawal. Kemudian if dalam kurung n sama dengan 0 balas kurung return 0 titik koma. Lanjut if kurung n sama dengan 1 balas kurung return 0. Kemudian return knife Fibonacci n dikurang 1 ditambah knife Fibonacci n dikurang 2. N dikurang 2 balas kurung titik 2 balas kurung kurawal. Jadi ini termasuk rumus Fibonacci number. Kemudian saya lanjut berikutnya. In Fibonacci algorithm titik 2 Fibonacci memories in n kurung kurawal. Kemudian if kurung n sama dengan 0 plus kurung return 0 titik koma. Dan selanjutnya if kurung n sama dengan 1 return 1 titik koma. Kemudian if memory table n sama dengan
kurung, buka kurung awal, kemudian return memories table n titik koma kurung else kemudian memories table n sama dengan Fibonacci memories n dikurang 1 ditambah Fibonacci memories n dikurang 2 titik koma dan return memories table n. Memories table n titik koma terus kurung kurawal jadi sini kita menggunakan memories table n sama dengan Fibonacci memories n dikurang 1 ditambah Fibonacci memories n dikurang 2 ya. Jadi di sini memories table n dengan 0 yaitu memories table n. Selanjutnya kita akan membahas kinematic problem. Jadi kinematic problem adalah sebuah problem pada optimasi kombinatorial yang diberikan satu set item masing-masing dengan massa M dan harga V. Tentukan jumlah masing-masing item yang dimasukkan dalam sebuah koleksi sedemikian sehingga total massa M lebih kecil atau sama dengan batas yang diberikan dan total nilai sebesar mungkin. Aplikasi kinematic problem menemukan cara buangan terkecil dari potongan raw material. Selanjutnya pemilihan investasi dan portofolio. Pemilihan aset untuk aset backed securitization. Divisible problem 0 kurang 1 problem. Jika kita dapat mengambil pecahan dari item yang diberikan, maka pendekatan algoritma greedy dapat digunakan. Urut item-item tersebut menurut nilai yang dilakukan dalam Big O N dikali log N, yang mana mulai dengan item yang paling bernilai tinggi dan ambil sebanyak-banyaknya. Jadi kita menggunakan ini Big O N dikali log N. Kemudian coba untuk item selanjutnya dari urutan item dalam Big O dalam kurung N. Kompleksitas secara keseluruhan di kompleksitas secara keseluruhan yaitu Big
O dalam kurung N dikali log N balas kurung ditambah big O dalam kurung N sama dengan big O dalam kurung N dikali log N. Jadi kompleksitas secara keseluruhannya itu ya big O N dikali log N ditambah big O dalam kurung N sama dengan big O N dikali log N. Jadi ini adalah kompleksitas secara keseluruhan yang kita gunakan. Jadi pada kasus ini kita tidak dapat mengambil pecahan. Kita harus memutuskan ambil item atau tidak. Algoritma greedy tidak akan memberikan hasil yang optimal. Kemudian pendekatan lain dapat melakukan sort dengan cost per unit bobot dan memasukkan item dari yang tertinggi ke rendah hingga knapsack penuh. Ini juga bukan solusi yang baik juga. Kemudian dynamic problem, pecahkan masalah yang lebih besar dengan mengaitkannya ke subproblem yang tumpang tindih seperti Fibonacci. Tidak akan menguji solusi dari semua subproblem. Simpan solusi setengah dari semua subproblem. Simpan solusi setengah jadi intermediate sehingga tidak perlu dikomputasi ulang lagi. Solusi bagi problem sebenarnya dapat diperoleh dari solusi-solusi subproblem. Jadi contoh knapsack problem. Knapsack problem yaitu knapsack W sama dengan 10. Jadi pertama W 1 sama dengan 5 kilogram dengan V1 sama dengan 10 dolar. Kemudian V1 sama dengan 7 kilogram dengan V2 sama dengan 13 dolar. Selanjutnya W1 sama dengan 9 kilogram dengan V3 sama dengan 19 dolar. Kemudian selanjutnya W1 dengan 2 kilogram, di mana V4-nya adalah 4 dolar. Jadi W1 5 kg, V1-nya adalah 10, kemudian V1 7 kg, V2-nya adalah 13, kemudian V1 sama dengan 9 kg, V3-nya adalah 19, V1 2 kg, V4-nya adalah 4. Jadi kita lanjut dengan rumus max sigma V dikali XI, kemudian tunduk pada sigma W I dikali X I lebih daripada W.
kemudian XI sama dengan 0 atau 1 ya. Jadi XI-nya adalah sama dengan 0 atau 1. Jadi penyelesaian problem ini kita harus mendefinisikan subproblem. Kita memiliki n item, jadi kita harus membuat n decision. Subproblem solusi menimbang setiap kombinasi yang mungkin dari item dan bobot yang tersisa. Gunakan array. Jadi kita akan menggunakan array. Array yang kita gunakan adalah array S I dan W. Jadi ini array yang digunakan sebagai solusi bagi subproblem bagi item I pertama dan berat W yang tersedia. Jadi ini hasil dari itu array yang kita gunakan tadi adalah S I kemudian W sama dengan max dalam kurung S. Tadi yang kita gunakan adalah max dalam kurung S, kemudian I dikurang 1. Jadi I dikurang 1 S kurung, kemudian W titik koma V I ditambah V I ditambah S dalam kurung S dalam kurung I dikurang 1 kurung, kemudian W dikurang, jadi I dikurang 1 kurung W dikurang W I. Jadi I dikurang 1 W dikurang W I balas kurung. Jadi ini yang digunakan adalah itu S I W max S dalam kurung I dikurang 1 W VI ditambah S kemudian I dikurang 1 balas kurung W dikurang W I balas kurung. Kemudian contoh untuk tabelnya. Nah, ini adalah contoh N sama dengan 3 dalam kurung 3 item W sama dengan 5 kg W sama dengan 5 kg. Kemudian B1 sama dengan 4 kg. V1 nya adalah 10. Kemudian W2 sama dengan 2 kg
V2-nya adalah 4. Kemudian W3 3 kg, V3-nya adalah 7. Ya. Jadi N sama dengan 3 item, W sama dengan 5 kg, W1 4 kg, V1-nya adalah 10. Kemudian W2 2 kg, V2-nya adalah 4, W3 3 kg, V3-nya adalah 7. Jadi kita akan membuatkan tabel. Yaitu kita buatkan kolom 1 2 3 4 5 6. Kemudian barisnya ada 5. Jadi kita masukkan di sini yaitu 0, kemudian 0 item, 1 item. Sini 1 item. Yang pertama kan ada 0. Kemudian kedua adalah 1 item, kemudian 2 item dan 3 item. Yang mana 0 1 2 3 4 5. Ya. Yang mana nilai yang masuk pertama adalah 0. Di sini adalah semuanya adalah 0. Nah, kemudian sini 0 1 item. 1 item ini ada nilainya 0 0, kemudian 0, kemudian 0 lagi, dan 10. W1 4 kg berarti 10 dan 10. Selanjutnya item kedua sini masih 0, kemudian 0, kemudian kita lihat W2 yaitu nilai 4, kemudian 4, sini 10 10, kemudian 3 item yaitu kita masih 0 0, kemudian 3 kolom 2 ada 4, kemudian W3 ada 7 dan 10 11. Jadi inilah hasil tabel dari contoh untuk perhitungannya. N sama dengan 3 item, W sama dengan 5 kg. Jadi di item pertama itu adalah 0 0 0 0 10 10. Kemudian yang kedua, item kedua yaitu 0 0 4 4 10 10. Di item ketiga itu 0 0 4 7 10 dan 11. Jadi inilah pembahasan saya tentang kinematic problem. Jadi saya ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut. Mana sekarang saya akan mengimplementasikan kinematic dalam bahasa C. Mari kita mengimplementasikan 01 kinematic problem dalam bahasa C. Mana file header pertama merupakan file header output input standar yang menggunakan arahan preprosesor yang telah menyertakan hash. Jadi saya menyertakan file header yaitu study H,
file header kedua yang kami sertakan yaitu kanyo.h, dan itu merupakan file header input output console yang kami gunakan beberapa fungsi studio.h dan console.h di program ini, sehingga harus memasukkan kedua file lainnya, dan kami menggunakan program sekarang sebagai fungsi utama yaitu void main. Jadi fungsi utama yang kita gunakan itu adalah void main. Karena kita memiliki dua bagian, yang bagian pertama adalah bagian deklarasi, di mana kita harus mendeklarasikan variabel yang berbeda seperti integer v dari 20 W, dan 20 keduanya adalah array yang berbeda. Itu 20 keduanya adalah array yang berbeda yang menunjukkan nilai yang akan berbeda. Objek di mana kita akan menyimpan nilai yang berbeda dari objek yang berbeda, dan W menunjukkan putih. W menunjukkan putih karena kami akan menyimpan berat A. Objek yang berbeda IJ, dan modal W yang kami gunakan variabel yang berbeda. Dan sekarang kita akan menggunakan satu fungsi, yaitu fungsi knapsack. Jadi kita akan menggunakan satu fungsi, yaitu fungsi knapsack, karena memiliki argumen yang berbeda seperti A. Karena memiliki argumen beda. Jadi array integer pertama adalah array integer, dan array integer kedua merupakan dua variabel diferensial. Jadi merupakan variabel diferensial. Fungsi ini tidak akan mengembalikan nilai apapun sehingga tipe pengembalian batal ini adalah deklarasi fungsi. Dan sekarang berikutnya adalah layar yang jelas untuk menghapus layar keluaran. Dan sekarang kita harus mencetak satu pesan, yaitu sejumlah objek. Jadi kita akan mencetak satu pesan sejumlah objek. Jadi kita akan memasukkan sejumlah objek untuk menggunakan satu scan fungsi, dan dapat mempresentasikan aversen dari n, dan kita memiliki sejumlah objek, maka kita harus memasukkan kapasitas. Knapsack agar knapsack bisa membawa modal maksimal ke W. Jadi agar bisa membawa modal maksimal ke W dan berat, maka kita harus masukkan nilai yang berbeda. EH berat dan nilai untuk semua benda. Jadi kami memiliki sejumlah benda, jadi dengan menggunakan for loop untuk menyimpan bobot dan nilai dari setiap objek, dan kami hanya mencetak satu pesan. Jadi dari sekian objek, jadi kami hanya mencetak satu pesan dan memasukkan berat dan nilai benda I di setiap kali nilai akan menjadi UH. Jadi di setiap benda akan menjadi nilai UH. Pertama 1, 2, pertama kali 1, kemudian setelah itu 2. Lalu setelah itu 3 menjadi di dalam loop. Ini akan harus dimasukkan dengan berat dan nilai benda yang berbeda. Dan sekarang scan
UH persentase persen WI untuk memindai berat setiap objek, kemudian memindai persentase persen dari V untuk memindai dan bertanya. Untuk memindai dan bertanya bobot nilai setiap benda. Jadi dengan menggunakan dua escape ini kita bertanya berat setiap benda dan nilai setiap benda. Dan setelah itu untuk log kita akan memiliki N. Untuk log kita akan memiliki N jumlah objek dan setiap objek, dan akan memiliki bobot dan nilai yang berbeda. Maka setelah kita harus memanggil satu fungsi, itu adalah fungsi knapsack, di mana kita harus melewati kedua array, yaitu V menunjukkan nilai setiap objek, dan W menunjukkan berat setiap benda, serta menunjukkan jumlah objek, dan modal W serta menunjukkan kebatasan kapasitas knapsack W. Jadi V menunjukkan nilai setiap objek dan W menunjukkan berat setiap benda, sehingga harus memberikan semua nilai sebagaimana argumen dari pernyataan terakhir dari fungsi utama, yaitu get CS. Untuk mendapatkan karakter dari keyboard, kita harus tulis fungsi yang merupakan fungsi abstrak. Jadi mari kita tulis isi fungsi void knapsack. Integer adalah nama fungsi kami yang telah kami lewati. Jadi dua array ini merupakan dua variabel integer, sehingga untuk menerima semua ini, semua nilai kita harus menyatakan nilai yang lain, dua serta dua variabel yang berbeda. Jadi di sini kami telah mendeklarasikan dua array, yaitu vn kecil dan modal W. Jadi kami mendeklarasikan dua array, yaitu vn kecil dan modal W. Sekarang di dalam fungsi UH ini kita harus mendeklarasikan satu UH. Jadi kita dapat mengatakan array dua dimensi karena nama array ini adalah K yang memiliki ukuran 5 baris dan 6 kolom, dan dua variabel, yaitu ing adalah tabel di mana kita akan mengisi nilai yang berbeda, dan baris terakhir dan kolom terakhir akan menjadi jawaban untuk matriks ini yang harus kita gunakan dua log yang berbeda. Dan contoh dari besaran dari for log 4 di dalam log luar, dan untuk pada dasarnya digunakan untuk baris, dan init for log pada penggunaan kolom. Jadi I untuk baris dan J untuk kolom. Jadi I adalah untuk baris, jadi fungsinya adalah I untuk baris, sedangkan J adalah untuk kolom. Jadi I untuk baris dan J untuk kolom, sehingga loop luar akan dieksekusi N, sehingga loop luarnya akan dieksekusi oleh N. Karena kita memiliki N jumlah objek, jadi N jumlah baris akan ada
di sana dan J akan menjadi kolom dan J akan dieksekusi, dan kita dapat mengatakan indelof akan dieksekusi modal W waktu mulai dari 0 sehingga jumlah kolom adalah mulai dari 0 hingga kapital W. Jadi jumlah kolom mulai dari 0 sampai dengan kapital W. Sekarang kita harus mengisi matriks ini. Jadi kondisi pertama adalah seperti yang kita bahas, jika nilai I sama dengan 0, maka kita harus meletakkan 0 di dalam matriks. Dan jika nilai J sama dengan 0, maka kita harus langsung memasukkan 0 ke dalam matriks. Jadi ini adalah kondisi pertama dari total 3 syarat yang sudah kita bahas. Yang mana syarat pertama yaitu I equal sama dengan 0, maka kita harus meletakkan 0 di sana jika nilai J sama dengan 0. Jika nilai J sama dengan 0. Maka kita juga harus menempatkan 0 di sana sehingga K dari IJ sama dengan 0. Dan kondisi ketiga, jika nilai J lebih kecil dari WFI, maka kolom lebih kecil dari berat benda tertentu. Dan pada saat itu kita harus langsung mengisi nilai di atas. Dan nilai di atas bukan apa-apa, tapi K dari I dikurangi 1J. Jadi kita harus mengisi K dari IJ yang sama. Jadi kita ke K dan dikurangi 1J yang di atas nilai, dan jika J kurang dari W, maka I ini adalah kondisi ketiga. Dan kemudian jika ini keduanya atau kita dapat mengatakan bahwa ketiga kondisi ini salah, maka pada saat itu kita harus mengisi nilai dengan menggunakan persamaan. Dan kita akan bahas di dalam persamaan dan memiliki satu syarat yaitu that. Dan jika K dari I dikurangi 1, J itu berarti nilai di atas lebih besar dari K. Dan jika 1 dikurangi, dan jika I dikurangi 1J, maka dikurangi W dan ditambah VI. Jadi untuk mengisi istilah kedua yaitu K dari MK dari IJ sama dengan K dari I dikurangi 1. Jadi print F presentasi DK dari NWN ini adalah angka baris untuk menunjukkan baris terakhir dan modal W yang terakhir kami. Jadi kita hanya perlu mencetak nilai terakhir dari baris terakhir dan kolom terakhir. Untuk menunjukkan jawaban kami cetak nilai ini. Jadi semua tentang implementasi masalah Kinepsec, yang mana kami akan menjalankan programnya. Mana pertama-tama kita akan jalankan programnya. Jadi di sini kita akan memasukkan jumlah objek. Misalnya kita memiliki 3 objek. Jadi kita menginput 3. Kemudian selanjutnya masukkan kapasitas Kinepsec. Jadi seumpama kita memasukkan memiliki kapasitas Kinepsec yang mana modal W misalnya kapasitasnya adalah 5. Kapasitasnya adalah 5. Dan sekarang
benda dan konstansa kapasitas knapsack kita adalah 5. Sekarang kita harus memasukkan bobot dan nilai setiap objek. Jadi kita punya 3 objek dan kita harus masukkan berat dan nilai objek VIH ya dengan nilai bobot objek. Mana nomor 1, misalkan bobotnya adalah 4 dan nilainya adalah 10. Nah, kemudian untuk nomor 2, objek nomor 2, misalnya benda yang kita miliki mempunyai bobot 2 dan nilainya adalah 4. Terakhir adalah objek yang terakhir, objek nomor 3 yang seumpama kita mempunyai bobotnya 3 dan nilainya adalah 7, maka kita menginputnya langsung dan jawaban yang kita dapatkan atau hasil akhir yang kita dapatkan adalah maksimum possible profit 11 kg. Jadi jawaban yang kita dapatkan adalah 11, yang mana merupakan batas akhir dan kolom terakhir atau nilai maksimum yang kita hasilkan. Jadi ini adalah hasil dari program C yang kami implementasikan di program C, knapsack yang kami implementasikan di program C. Jadi kami memiliki hasil akhir yaitu nilai maksimal adalah 11 ya. Jadi sekian dan terima kasih.